Penawaran uang adalah jumlah uang beredar dan tersedia dalam suatu perekonomian. Kita telah mengenal kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi, penawaran uang merupakan tugas Bank Indonesia untuk mengendalikannya. Tiga pelaku berkaitan dengan jumlah uang yang beredar, antara lain adalah Bank Sentral, Bank Umum, dan sektor swasta domestik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang, yang pertama adalah tingkat suku bunga. Di mana bila tingkat suku bunga rendah, masyarakat enggan menyimpan uangnya di bank. Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar akan meningkat. Sebaliknya, jika uang suku bunga tinggi, jumlah uang yang beredar menurun karena banyak orang yang menyimpan uangnya di bank. Yang kedua, struktur ekonomi masyarakat. Karena pada masyarakat industri, kecepatan peredaran uang maupun jumlah uang beredar akan melebihi masyarakat di agraris. Yang ketiga, tingkat inflasi dan deflasi. Pada kondisi inflasi, bank sentral akan cenderung mengurangi penawaran uang. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan meredam agar inflasi tidak semakin memburuk. Deflasi pun membawa dampak negatif bagi perekonomian, karena penurunan harga secara terus-menerus akan melemahkan gairah berusaha dan berinvestasi. Yang keempat adalah bank sentral. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selain itu, kebijakan-kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh bank sentral juga memberikan kontribusi yang besar, seperti politik diskonto, pasar terbuka, kas rasio, dan kredit selektif. Yang kelima adalah tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat adalah sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat pada jangka waktu tertentu. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin tinggi pula jumlah uang yang beredar. Selanjutnya adalah kebijakan anggaran yang dianut. Jika negara menjalankan kebijakan anggaran defisit, maka semakin tinggi belanja negara akan semakin tinggi pula penawaran uang. Sebab, bank sentral harus menyediakan uang lebih banyak untuk menutupi anggaran defisit. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mencetak uang baru. Dan percetakan uang baru sudah pasti akan menambah penawaran jumlah uang yang beredar. Faktor selanjutnya adalah kekayaan yang dimiliki masyarakat. Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat semakin besar apabila ragam bentuk kekayaan sedikit. Sebaliknya, bila ragam bentuk kekayaan semakin banyak atau luas, misalnya seperti tabungan, surat berharga, dan lain-lain, maka jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan menurun. Selanjutnya adalah kenaikan harga-harga. Ditinjau dari sudut pandang ilmu ekonomi, salah satu penyebab kenaikan harga atau inflasi adalah tingginya pertambahan jumlah uang beredar di masyarakat. Jika harga-harga turun, jumlah uang beredar juga biasanya berkurang. Selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah melalui Menteri Keuangan atas persetujuan Gubernur Bank Indonesia dapat meminta perum-peruri untuk mencetak uang berupa uang kertas maupun uang kartal. Terakhir adalah Bank Umum, di mana Bank Umum dapat menciptakan uang giral melalui pembelian surat berharga dari masyarakat. Kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah uang beredar dengan tingkat bunga. Kurva ini memiliki hubungan yang positif atau berslope positif, artinya semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin banyak jumlah penawaran uang atau uang yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga, maka semakin rendah pula penawaran uang. Ketika tingkat bunga tinggi, bank akan lebih terpacu untuk memberikan kredit pada dunia usaha. Hal ini karena keuntungan meminjamkan uang akan lebih besar ketika tingkat bunga pinjaman tinggi. Dengan demikian, perubahan tingkat bunga akan menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva penawaran uang. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat atau diperhatikan di layar Anda. Menunjukkan pada tingkat bunga tertinggi yaitu adalah R1.
penawaran uang oleh bank umum adalah pada M0, dan ketika tingkat bunga naik, maka penawaran uang oleh bank umum, misalnya dalam bentuk kredit usaha, naik menjadi M1. Lalu, bagaimana dengan keseimbangan dan kondisi optimal? Keseimbangan pasar dalam teori penawaran uang terjadi ketika jumlah uang yang ditawarkan oleh bank sentral sama dengan jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk transaksi, spekulasi, dan berjaga-jaga. Jika jumlah uang yang beredar lebih banyak dari yang dibutuhkan, maka akan terjadi inflasi. Sedangkan jika terlalu sedikit, akan menyebabkan deflasi atau perlambatan ekonomi. Kondisi optimal dalam penawaran uang tercapai ketika jumlah uang yang beredar cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menyebabkan lonjakan inflasi atau ketidakstabilan keuangan. Hal ini biasanya terjadi saat bank sentral menaikkan kebijakan moneter yang tepat, seperti menyesuaikan suku bunga atau mengatur cadangan kas minimum bank umum, hingga mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Dengan demikian, kondisi optimal dicapai ketika uang yang beredar dapat mendorong inflasi, investasi, dan konsumsi secara efisien tanpa menciptakan. Selanjutnya adalah teori penawaran uang. Teori yang pertama adalah teori penawaran uang klasik, di mana teori penawaran uang klasik merupakan bagian dari ekonomi moneter yang membagi jumlah uang yang beredar perekonomian, terutama harga, output, dan keseimbangan pasar. Secara umum, teori klasik berpendapat bahwa uang hanyalah alat tukar yang tidak mempengaruhi output real dalam jangka panjang. Hal ini karena mereka percaya bahwa mekanisme pasar selalu mencapai keseimbangan yang optimal. Kelebihan jumlah uang akan mempengaruhi tingkat harga, bukan produksi atau tingkat pengangguran. Ciri utama teori klasik tentang uang adalah: yang pertama, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan tidak mempengaruhi output real. Yang kedua, harga bersifat fleksibel hingga pasar selalu berada dalam keseimbangan. Yang ketiga, hukum Say berlaku, yaitu supply creates its own demand, yang dimana penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Yang keempat, uang bersifat netral dalam jangka panjang. Artinya, perubahan jumlah uang hanya mempengaruhi tingkat harga tetapi tidak mempengaruhi. Selanjutnya, ada teori dalam pendekatan teori klasik ini sendiri. Yang pertama itu adalah teori kuantitas uang atau quantity theory of money. Salah satu teori utama dalam pendekatan klasik terhadap penawaran uang adalah teori kuantitas uang yang dirumuskan oleh Irving Fisher dan kali sama dengan P kali Y, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V kecepatan peredaran uang, P tingkat harga, dan Y output real. Teori ini menegaskan bahwa perubahan jumlah uang dalam perekonomian tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dan ada juga pendekatan Cambridge atau Cambridge Approach, yang dimana pendekatan lain dalam teori klasik tentang penawaran uang dikembangkan oleh ekonom Cambridge seperti Alfred Marshall dan Acipigho. Mereka mengajukan teori permintaan uang yang berbasis pada preferensi individu dalam menyimpan uang. Persamaan dasar dalam pendekatan ini adalah M sama dengan K kali P dikali Y, di mana K adalah proporsi pendapatan yang dipegang sebagai uang tunai bukan untuk dibelanjakan. Dan P serta Y memiliki makna yang sama seperti dalam persamaan Fisher. Yang keempat itu ada asumsi-asumsi dalam teori penawaran uang klasik. Agar teori kuantitas uang dapat berlaku, terdapat beberapa asumsi utama yang digunakan oleh para ekonom klasik. Yang pertama itu harga dan upah fleksibel.
Jika terjadi kelebihan atau kekurangan permintaan dalam perekonomian, harga dan upah akan menyesuaikan secara otomatis untuk mengembalikan keseimbangan pasar. Ini berarti dalam jangka panjang tidak akan ada pengangguran yang berkepanjangan, karena upah akan menyesuaikan agar semua orang mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, hukum Say atau Say's Law, yang dimana penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Artinya, barang dan jasa yang diproduksi akan menciptakan pendapatan yang kemudian digunakan untuk membeli barang dan jasa lainnya, sehingga tidak akan ada kelebihan produksi dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah kecepatan peredaran uang stabil. Teori kuantitas uang mengasumsikan bahwa kecepatan peredaran uang atau V adalah tetap atau hanya berubah dalam jangka panjang secara perlahan. Oleh karena itu, perubahan jumlah uang beredar dianggap sebagai faktor utama yang menentukan tingkat harga. Tidak ada pengangguran jangka panjang. Dalam pandangan klasik, mekanisme pasar akan selalu membawa ekonomi kembali ke kondisi tenaga kerja penuh atau full employment, di mana pengangguran hanya terjadi sementara akibat perubahan struktural dalam perekonomian. Selanjutnya ada kritik terhadap teori ekonomi klasik, yang dimana pertama, pandangan Keynesian, yaitu uang tidak selalu netral, di mana John Maynard Keynes berargumen bahwa dalam jangka pendek, perubahan jumlah uang beredar tidak hanya mempengaruhi harga, tetapi juga tingkat output dan pengangguran. Yang kedua, kecepatan peredaran uang tidak stabil. Pandangan klasik mengasumsikan bahwa kecepatan peredaran uang atau V tetap, tetapi dalam kenyataannya, V bisa berubah tergantung pada kondisi ekonomi. Yang ketiga, adanya pengangguran jangka panjang. Teori klasik berasumsi bahwa pasar tenaga kerja selalu dalam keseimbangan, namun dalam praktiknya pengangguran jangka panjang bisa terjadi akibat rigiditas upah dan faktor struktural lainnya. Yang keempat, tidak selalu berlaku dalam jangka pendek, di mana dalam jangka pendek, peningkatan jumlah uang beredar dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini bertentangan dengan asumsi klasik bahwa uang hanya mempengaruhi harga. Yang kedua adalah teori penawaran uang Keynes. Perbedaan utama dengan teori klasik adalah bahwa Keynes tidak hanya melihat uang sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai alat penyimpanan nilai yang mempengaruhi tingkat bunga dan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Dalam pandangan Keynesian, penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dan dikendalikan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter. Namun, Keynes menemukan atau menekankan bahwa permintaan uang memainkan peran penting dalam menentukan tingkat bunga dan investasi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap output dan tingkat pengangguran. Karakteristik utama teori Keynes tentang penawaran uang, yang pertama jumlah uang beredar dikendalikan oleh bank sentral, tetapi dampaknya tergantung pada permintaan uang dalam perekonomian. Yang kedua, permintaan uang dipengaruhi oleh 3 motif utama, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Yang ketiga, perubahan uang juga dapat mempengaruhi tingkat suku bunga, investasi, dan output dalam jangka pendek. Permintaan uang dalam teori Keynes, Liquidity Preference Theory. Keynes mengajukan teori preferensi likuiditas yang menjelaskan bahwa masyarakat memegang uang karena 3 alasan utama. Yang pertama itu adalah motif transaksi atau transaction motive. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Dan yang ketiga adalah motif spekulasi. Lalu hubungan antara penawaran uang, permintaan uang, dan suku bunga. Keynes berpendapat bahwa suku bunga ditentukan oleh keseimbangan antara jumlah uang yang beredar atau penawaran uang dan permintaan uang. Di mana jika jumlah uang beredar meningkat, maka suku bunga akan turun, lalu investasi meningkat dan output akan bertambah. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar berkurang, suku bunga naik, investasi menurun, dan pertumbuhan ekonomi melambat.
Perbedaan utama dengan teori klasik adalah bahwa Keynes melihat peran suku bunga sebagai faktor utama yang menghubungkan penawaran uang dengan perekonomian real. Lalu ada jebakan likuiditas, di mana jebakan likuiditas adalah kondisi di mana tingkat suku bunga sudah sangat rendah, sehingga tambahan uang yang beredar tidak menurunkan suku bunga lebih lanjut dan tidak meningkatkan investasi. Dalam situasi ini, kebijakan moneter akan meningkatkan jumlah uang yang beredar menjadi tidak efektif karena masyarakat lebih memilih menyimpan uang tunai daripada menggunakannya untuk investasi atau konsumsi. Lalu ada kritik terhadap teori Keynes tentang penawaran uang. Yang pertama, tidak mempertimbangkan peran bank dalam menciptakan uang. Keynes mengasumsikan bahwa jumlah uang beredar ditentukan oleh bank sentral, tetapi dalam praktiknya, juga menciptakan uang melalui sistem perbankan cadangan fraksional atau fractional reserve banking. Yang kedua, asumsi tentang permintaan uang tidak selalu berlaku atau tidak mungkin selalu berlaku, di mana motif spekulasi Keynesian mengasumsikan hubungan terbalik antara suku bunga dan permintaan uang. Tetapi dalam beberapa kondisi, hubungan ini bisa lebih kompleks. Yang ketiga, monetarisme atau jumlah uang yang beredar adalah faktor utama dalam inflasi. Lalu yang terakhir, efektivitas kebijakan moneter dalam kondisi normal. Yang dimana setelah era Keynesianisme, banyak ekonom menyadari bahwa dalam kondisi ekonomi yang stabil, kebijakan moneter tetap bisa efektif dan tidak selalu membutuhkan kebijakan fiskal. Yang ketiga, ada teori penawaran uang setelah Keynes. Yang pertama itu ada teori monetaris oleh Tonman, yang dimana menekankan bahwa jumlah uang beredar adalah faktor utama yang inflasi dalam jangka panjang. Permintaan uang lebih stabil dibandingkan asumsi Keynesian, sehingga kebijakan moneter dapat diprediksi dengan lebih baik. Selanjutnya, suku bunga tidak sepenting jumlah uang beredar dalam menentukan tingkat investasi dan output ekonomi, di mana teori monetaris menggunakan persamaan kuantitas uang Fisher, yaitu M kali V sama dengan P kali Y, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah output real. Bank sentral harus menjaga pertumbuhan jumlah uang secara stabil dan moderat untuk menghindari fluktuasi ekonomi yang berlebihan. Menolak kebijakan Keynesian yang bertanggung atau bergantung pada manipulasi suku bunga karena dianggap menciptakan ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, ada teori uang endogen, yang dimana berbeda dengan teori klasik dan monetaris. Teori ini menekankan bahwa penawaran uang tidak ditentukan secara eksogen oleh bank sentral, tetapi bersifat endogen atau ditentukan oleh aktivitas ekonomi itu sendiri. Di mana ide utama teori ini, yang pertama adalah bank menciptakan uang berdasarkan permintaan kredit dalam perekonomian. Yang kedua, bank sentral hanya berperan dalam mengatur suku bunga, bukan langsung menentukan jumlah uang beredar. Yang ketiga, jumlah uang dalam perekonomian lebih dipengaruhi oleh keputusan perbankan dan sektor swasta daripada kebijakan moneter langsung. Yang ketiga, ada teori saluran kredit, yang dimana teori ini berpendapat bahwa kondisi keuangan perusahaan dan rumah tangga mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Jika sektor perbankan terganggu, dampak kebijakan moneter bisa lebih lemah karena bank kurang mampu menyalurkan kredit ke sektor real. Dampak terhadap kebijakan moneter, yang dimana bank sentral harus memperhatikan stabilitas keuangan, bukan hanya jumlah uang beredar atau suku bunga. Dalam krisis keuangan, kebijakan moneter konvensional mungkin tidak cukup sehingga dibutuhkan intervensi langsung terhadap perbankan dan kredit. Lalu ada pelaku dalam penawaran uang. Bank sentral adalah lembaga utama yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam suatu negara. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Bank Indonesia atau kita kenal dengan BI. Bank sentral berperan untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter. Di mana fungsi bank sentral dalam penawaran uang adalah mengatur jumlah uang beredar,
mencetak uang kartal, menentukan kebijakan suku bunga atau BI rate, melakukan operasi pasar terbuka atau OPT, menetapkan rasio cadangan wajib, lalu juga menjaga stabilitas nilai tukar mata uang. Di mana contoh bank sentral di dunia, yang pertama di Indonesia sendiri adalah Bank Indonesia atau BI. Yang kedua di Amerika Serikat ada The Fed atau Federal Reserve. Yang ketiga di Uni Eropa ada ECB. Lalu di Jepang adalah BOJ atau Bank of Japan. Selanjutnya adalah bank komersial dan lembaga keuangan. Bank umum adalah lembaga keuangan yang beroperasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk dalam bentuk kredit atau layanan keuangan lainnya. Bank komersial memiliki peran besar dalam penawaran uang karena mereka menciptakan uang giral melalui sistem kredit dan simpanan. Lalu ada fungsi bank komersial dalam penawaran uang, di mana menciptakan uang giral melalui kredit, lalu menerima simpanan masyarakat, menyalurkan kredit ke masyarakat dan perusahaan, serta mempengaruhi jumlah uang beredar melalui kebijakan kredit. Yang ketiga adalah pemerintah atau government, yang dimana pemerintah mempengaruhi jumlah uang beredar melalui kebijakan fiskal dan regulasi keuangan. Dan meskipun bank sentral mengatur kebijakan moneter, pemerintah juga memiliki pengaruh besar terhadap penawaran uang yang melalui kebijakan fiskal. Fungsi pemerintah dalam kebijakannya di dalam penawaran uang adalah menentukan pengeluaran dan pajak, menerbitkan obligasi pemerintah, dan mengatur regulasi keuangan dan perbankan. Yang keempat adalah masyarakat dan dunia usaha. Masyarakat mempengaruhi kecepatan peredaran uang dan permintaan uang dalam perekonomian. Masyarakat dan dunia usaha memiliki peran dalam menentukan seberapa cepat uang beredar dan bagaimana uang digunakan dalam transaksi ekonomi. Di mana fungsi masyarakat dan dunia usaha dalam penawaran uang adalah menabung atau membelanjakan uang, mengatur atau mengajukan pinjaman ke bank. Tiga adalah menggunakan alat pembayaran non-tunai. Selanjutnya adalah lembaga keuangan non-bank, di mana dampak lembaga keuangan non-bank adalah memberikan pinjaman dan investasi yang meningkatkan uang beredar dan menyediakan layanan pembayaran digital yang mempercepat peredaran uang.